Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita jumpa lagi melanjutkan kajian Islam. Ini adalah video saya yang kelima. Pada kesempatan kali ini saya membahas tentang Rob, syirik rububiyah, tauhid rububiyah. Rob sudah pernah dibahas pada video saya yang kedua, tapi saya ulang lagi. Baiklah, kita tidak usah berpanjang-panjang, langsung kita mulai saja. Rob, syirik rububiyah, tauhid rububiyah. Pengertian Rob, tunggalnya atau mufradnya Robun, musanaknya Robbani atau Robbaini, jamaknya Arbabun. Beberapa ayat acuan. Surat Al-Imran ayat 64. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah, dan tidak menjadikan sebagian kita bagi sebagian lain sebagai rob-rob selain Allah. Surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbabam min dunillah, mereka menjadikan orang-orang alim mereka bagi Yahudi, ya, ahbarahum, dan rahib-rahib atau pendeta mereka Nasrani, ya, rubanahum, sebagai rob-rob selain Allah. Yang ketiga, surat Yusuf ayat 41. Ahadukuma fayasqi rabbahu khamran, salah seorang di antara kalian maka akan bertugas menyediakan khamar bagi tuannya. Ini dua orang yang masuk penjara bersama Nabi Yusuf. Mereka ceritakan tentang mimpinya. Salah seorang di antaranya adalah kalau bermimpi menyediakan minum bagi tuannya. Bahasa Arabnya Rob. Ini Rob itu tidak hanya Tuhan. Dan saya tidak menerjemahkan Rob dengan Tuhan, karena nanti ilah juga Tuhan. Jadi kita lihat kandungan arti dalam kata Rob. Ada 5. Pertama, penentu. Yang kedua, pengatur. Yang ketiga, pemelihara. Yang 4, pendidik. Yang kelima, yang memberikan segala keperluan. Arti ini saya dapat dari buku 4 Istilah dalam Al-Quran. Yang dulu sudah saya jelaskan juga. Yang ditulis oleh Abul A'la Al-Maududi. Tapi saya lupa menerimanya siapa dan terbitan tahun berapa. Yang bacanya tahun 79-80. Sikap syirik rububiyah adalah sikap meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa menjadi penentu, pengatur, pemelihara, pendidik, dan atau yang dapat memberikan atau memenuhi segala keperluan. Jadi misalnya kita minum obat, kita meyakini bahwa obat yang menyembuhkan kita, berarti obat adalah penentu. Pendidik misalnya, orang-orang tua yakin bahwa kalau masukkan ke sekolah tertentu anaknya menjadi anak yang soleh atau solehah, maka dia sudah syirik rububiyah. Syirik di sini dalam artian bukan syirik yang tidak berampun itu, ya. Karena syirik ini dari kata isyraq, artinya tercampur. Ya. Jadi keyakinan dia sudah tercampur gitu. Terus syirik. Pengotoran kalbu, ya. Pengotoran keyakinan. Ayat tentang syirik rububiyah tadi sudah diungkap di depan, ya. Surat Taubah 31. Tauhid rububiyah adalah sikap meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya penentu, mengatur, pemelihara, pendidik, dan atau yang dapat memberikan ini segala keperluan. Seperti minum obat tadi, kita minum obat dengan keyakinan yang menyembuhkan nanti Allah. Syariatnya kita minum obat.
Pendidik tadi juga gitu. Saya yakin yang bisa mendidik anak kita menjadi anak soleh atau soleha adalah Allah. Sekolah hanya syariat. Demikian juga hal-hal yang lainnya. Catatan ya. Catatan. Istilah tauhid rububiyah adalah istilah yang berlaku dalam kajian tauhid. Bukan dalam arti tauhid yang sebenarnya. Jadi walaupun dia sudah tauhid rububiyah, dia belum disebut tauhid. Iblis pun memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa Allah adalah roh. Tapi Allah mengatakan bahwa iblis itu kafir. Surah Al-Baqarah 34. Iblis itu yakin betul Allah itu penentu, pengatur, pemelihara. Dia lihat Nabi Adam dibikin dari tanah. Karena dia yakin Allah yang menentukan segala sesuatu, dia minta kepada Allah dipanjangkan umurnya. Dia minta izin untuk menggoda manusia. Jadi makhluk pertama yang minta panjang umur itu iblis. Kalau saya didoakan seseorang, semoga Bapak panjang umur, saya tanya, saya didoakan sampai umur berapa? Kalau sampai 90 tahun kan saya sudah memisahkan diri sendiri dan orang lain. Demikian juga kalau ada orang yang berdoa minta didoakan panjang umur, saya tanya, sampai berapa tahun maunya? Karena yang penting bagi kita itu bukan panjang umur, tapi husnul khotimah. Apa panjang umur kalau husnul khotimah kan? Yang ketiga, jadi orang yang memiliki sifat tauhid, sikap tauhid rububiyah belum masuk dalam kelompok orang-orang yang mengesahkan Allah atau tauhid. Karena kalimat tauhid itu pakai ilah, bukan rob. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi pada video berikutnya kita bahas tentang ilah. Namun demikian, ada hadiah bagi orang-orang yang bersikap tauhid rububiyah. Ini disebutkan Allah di dalam surat Al-Fusilat surat 41 ayat 30 sampai 32. In a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyakum fil hayati dunya wa fil akhirah wal akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqomah ya, jadi dia istiqomah dalam sikapnya itu bahwa yang menentukan itu cuma Allah, yang bisa memberikan rezeki cuma Allah, yang bisa mendidik cuma Allah. Istiqomah dia, nggak terombang ambing. Itu akan turun kepada mereka. Janganlah kalian takut atau khawatir, dan janganlah kalian sedih atau kecewa, dan gembirakan diri kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Kamilah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan bagi kalian di dalamnya yang surga tadi apa yang kalian inginkan, dan bagi kalian di dalamnya apa yang kalian minta. Pemberian dari yang maha pengampun, maha penyayang. Di hadiahnya itu, satu, dikawal oleh malaikat. Ini bukan malaikat Raqib dan Atid ya. Malaikat Raqib dan Atid itu tidak ngawal, tapi dia nyatat amal kita. Kita dikawal, diamankan, bikin aman, menyamankan. Pernah ada cerita kawan saya ketika saya masih muda dulu. Dia satu kali itu jalan di tempat parkir di kedutaan Jepang. Tahu-tahu ada satu mobil yang sedang diparkir, memang supirnya ada di dalamnya, itu nyelonong mau nabrak dia. Badan dia terangkat, mobil itu nabrak tembok, dan dia turun kembali di samping mobil itu. Siapa yang ngangkat itu? Mereka pasti. Dia memang orang taat. Ya. Kemudian peristiwa kedua, ketika saya bersama istri saya naik motor, 3 Desember 2022 kemarin, motor saya ditabrak oleh motor, saya jatuh. Kaki saya tertimpa motor. Tapi istri saya itu terangkat, dia tidak jatuh. Dia turun kembali dalam keadaan berdiri.
ada yang ngangkat dia, sehingga dia tidak apa-apa, tidak cedera apa-apa. Kakinya lecet sedikit karena apa, celana jinnya itu bergeser dengan kulitnya. Kemudian ada juga seorang ustadz di zaman PKI dulu, itu ketika sedang khutbah Jumat, kalau nggak salah saya kejadiannya nih di Jogja, masuk tentara nembakin dia, itu pelurunya nggak ada yang kena ke dia, itu ke kiri ke kanan dulu. Siapa yang nangkis peluru itu? Malaikat. Juga kalau kita dikawal oleh malaikat, itu sihir-sihir nggak mempan, nggak masuk kita, santet segala macam itu nggak masuk, karena ditangkis oleh malaikat. Itu satu. Yang kedua, tidak khawatir atau tidak takut dalam hidup. Kenapa orang khawatir? Karena berharap. Khawatir harapannya tidak tercapai. Kalau saya ujian, saya khawatir nggak lulus karena berharap lulus. Nah, orang yang rohnya Allah itu tidak khawatir karena dia yakin gitu loh. Yakin yang menentukan nanti itu Allah. Jadi, Allah pasti kasih yang terbaik untuk saya gitu. Kemudian yang ketiga, tidak kecewa atau sedih. Kenapa kecewa? Karena harapan tidak tercapai. Jadi, khawatir dan kecewa ini ada karena ada harapan. Semakin banyak harapan, semakin besar peluang untuk khawatir dan kecewa. Nah, orang yang tidak kecewa ini karena yang dia terima itu dia yakin ini terbaik untuk saya menurut Allah. Karena Allah penentu. Ya, Allah memberikan segala sesuatu yang saya perlukan. Jadi kalau tidak diperlukan, nggak diberikan. Kalau perasaan tidak perlu, ini perlu bagi saya, makanya Allah kasih. Gitu. Tuh. Yang keempat, masuk surga. Kita nggak usah bicara masuk surga aja. Poin 1, 2, 3 itu kalau kita punya, itu hidup udah nyaman di dunia ini. Sudah dapat kita namanya dunia hasanah. Terus masuk surga, akhirah hasanah. Saya tidak bahas tentang bagaimana kehidupan surga ya. Insya Allah kalau ada kesempatan di lain kali nanti saya kutip beberapa ayat yang menceritakan tentang bagaimana kondisi surga itu. Yang kelima, Allah yang menjadi walinya di dunia dan akhirat. Kalau Allah sudah jadi wali, jadi yang ngurusin kita, bereslah semuanya gitu ya. Nggak ada, ya ada kesulitan tapi ada jalan keluar ya. Ya ja'alahu makhraja, berikan jalan keluar dari setiap masalah gitu. Ini yang apa menjadi dambaan kita ya, Allah mengurus hidup kita gitu ya, kita jingga jalan. Nah, saya bikin gambar sikap syirik dan tauhid begini. Ini sumbu silang ini, panah ke atas itu kadar meyakini. Garis biru itu yang ada di dalam kalbu kita. Kadar meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya penentu, pengatur, pemelihara, pendidik yang memenuhi segala keperluan atau kebutuhan. Itu kurang I itu ya. Itu di kalbu kita gitu. Kemudian yang bulatan merah, kuning, hijau ini bukan lampu lalu lintas ya. Ini kadar meyakini bahwa Allah ada selain Allah yang menjadi penentu, pengatur, pemelihara, pendidik yang memenuhi segala keperluan atau kebutuhan. Bila kondisinya begini, berarti keyakinan kita itu ada selain Allah yang menjadi penentu lebih tinggi daripada keyakinan bahwa Allah adalah penentu atau Rabb. Ini adalah sikap syirik rububiyah. Kemudian yang kedua, kalau setara, ini juga syirik. Yang ketiga, kalau dia di bawah, ini baru sikap oke. Ini silahkan dipahami ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya, tentang Rabb, syirik rububiyah, tauhid rububiyah.
dan hadiah bagi orang yang istiqomah dalam sikap taufik mulia. Kalau Anda menganggap perlu mengikuti terus materi dari saya, silakan diklik subscribe bagi yang belum. Kalau Anda menyukai materi yang saya sampaikan, silakan diklik like. Dan kalau Anda menganggap ini perlu untuk disebarluaskan, silakan diklik share. Saya kira itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.